Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi faqi rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binabarahmu silati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, juga kepada subscriber dimanapun berada yang saya hormati, dan juga tidak lupa kepada pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka di channel Mbah No Al-Wahid. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat, menambah tali silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa dimanapun berada. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada subscriber dimanapun berada yang telah membantu mensupport channel saya, sehingga pada saat ini saya masih bisa bertatap muka kepada saudara pemirsa dan para subscriber dimanapun berada. Di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tidak bisa memberi apa-apa, melainkan saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu subscriber dimanapun berada, juga pemirsa, Allah memberikan suatu kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki Bapak Ibu sekalian menjadi rezeki yang barokah, manfaat, masalah hafidini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti biasa pada pertemuan kali ini saya akan mengijazahkan suatu amalan yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, yang namanya ilmu rangkah gunung. Ilmu rangkah gunung ini banyak sekali versi-versinya. Ada versi Sunda, ada versi Jawa, dan juga ada versi Arab. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita mengamalkan, yaitu ilmu rangkah gunung. Sebelum saya menjabarkan ataupun menjelaskan tentang ilmu rangkah gunung, alangkah terlebih dahulu Bapak Ibu yaitu melakukan persiapan secara batiniah, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat di dalam setiap hari ataupun sehabis sholat wajib. Guna daripada membaca sholawat yaitu sangat besar faedahnya. Apabila kita menginginkan suatu hajat, dengan memperbanyak membaca sholawat, insya Allah hajat tersebut akan cepat terkabulkan. Dengan membaca sholawat dengan banyak, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, pikiran menjadi dingin, dan kesadaran kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesadaran kita meningkat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan membaca sholawat menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, suatu amalan ataupun suatu keilmuan itu harus didasari dengan ilmu tauhid yang baik. Tanpa ada ilmu tauhid, setinggi apapun ilmu kanuragan ataupun ilmu spiritual yang ibu pelajari, maka ilmu tersebut bisa juga akan menyesatkan Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa akan menjadikan ego nafsu anania Bapak Ibu sekalian. Maka ilmu tauhid, ilmu kesadaran itu sangat penting sekali untuk dasar-dasar pondasi apabila kita menginginkan satu keilmuan, yaitu ilmuwan kanuragan ataupun ilmu spiritual. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang keilmuan tauhid. Kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha di atas segala maha. Allah maha sakti di atas segala makhluknya yang sangat sakti. Allah maha alim di atas segalanya makhluk yang diciptakan yang maha alim. Allah maha kuat di atas segalanya makhluk yang diciptakan oleh Allah kepada makhluk yang maha kuat. Apabila kita sudah meyakini hal itu, maka pondasi keimanan kita akan semakin kuat. Dan apabila kita mempelajari suatu keilmuan kanuragan, insya Allah Bapak Ibu akan terjauhkan dari sifat yang namanya ujub, riya, pamer, dan takabur. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu mempelajari berbagai macam ilmu kanuragan, berbagai macam ilmu spiritual, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berilmu merasa berilmu. Orang-orang yang sakti merasa sangat sakti. Bahkan orang-orang yang merasa pandai, dia akan merasa sangat pandai di antara segala-galanya. Ini sudah melenceng daripada keilmuan tauhid itu sendiri. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa berusaha. Tanpa adanya kita berusaha, kita bukanlah apa-apa. Allah yang memberi, Allah pula yang mencabut. Allah yang memberi kenikmatan, Allah pula yang mengambil kenikmatan. Maka pelajaran ilmu tauhid ini perlu diperdalam karena sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu tauhid. Ini sudah dibenarkan di dalam amalan sholawat wahidiyah. Di sana ada yang namanya ajaran-ajaran yang harus kita pahami. Apabila Bapak Ibu seorang pengamal sholawat wahidiyah, maka kita sudah tahu betul dan persis di sana ada ajaran-ajaran yang harus kita tancapkan di dalam hati. Apa ajaran tauhid di dalam amalan sholawat wahidiyah? Tentu Bapak Ibu seorang pengamal tidak lupa, yaitu ajaran lillah dan bilah, lirrasul dan birrasul. Dengan kita memperdalam ajaran lillah, bilah, dan lirrasul, birrasul, maka kita akan menyadari betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah. Kita sangat zalim, banyak kelemahan, banyak dosa, dan banyak kesalahan di sana sini, baik itu secara sengaja ataupun tidak kita sengaja. Ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu pelajari sebelum Bapak Ibu menguasai ataupun mempelajari satu keilmuan, baik itu keilmuan spiritual ataupun keilmuan kanuragan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi tema sudah saya sampaikan bahwasanya pada kesempatan hari ini saya akan mengijazahkan satu amalan, yaitu amalan rangkah gunung. Dan ini banyak sekali paranormal ataupun spiritual yang mempelajari ilmu rangkah gunung, dan banyak sekali mereka mengambil
versi-versi, ada versi Jawa, ada versi Sunda, ataupun versi Arab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang dasar-dasar ilmu tauhid apabila Bapak Ibu menginginkan suatu amalan, yaitu amalan kesaktian, amalan kanuragan. Sebagaimana yang diamalkan oleh beliau seperti Kang Ujang Bustami dan lain sebagainya. Beliau-beliau pun tidak lepas yang namanya ilmu kanuragan yang dinamakan yaitu ilmu rangkah gunung. Bagaimana cara pengamalan daripada ilmu rangkah gunung? Maka di sini saya akan lebih menyempurnakan bagaimana cara kita mengamalkan ilmu rangkah gunung agar Bapak Ibu lebih merasa aman di dalam mengamalkannya. Karena suatu amalan itu apabila kita tidak bisa memahami dan tidak bisa merasakan satu aura, satu energi yang ada pada amalan tersebut, bisa saja orang yang mengamalkan ilmu rangkah gunung ini bisa gila ataupun stres, bisa hilang ingatan, dan lebih berbahaya lagi yaitu hilang keimanan, hilang ketauhidannya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja di sini saya akan menjabarkan bagaimana cara kita mengamalkan ilmu rangkah gunung. Apabila Bapak Ibu seorang muslim, maka yang pertama kali lakukan yaitu dengan mandi besar. Setelah Bapak Ibu melakukan mandi besar, maka lakukanlah yaitu sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat 2 rakaat dan dilaksanakan pada malam hari, maka bacaan-bacaan yang diamalkan di dalam ilmu rangkah gunung sebagai berikut. Karena ijazah ini saya dapatkan dari beliau Ustadz Ali Wafa dari Jember, maka kita haturkan Fatihah kepada beliau Ustadz Ali Wafa Jember, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah. Terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 kali. Kita hadiah Fatihah kepada beliau yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 7 kali, dan kita hadiah Fatihah kepada beliau Ustadz Ali Wafa Jember 7 kali. Setelah selesai membaca Al-Fatihah 7 kali, maka ada ayat-ayat yang harus dibaca, yaitu kita harus terlebih dahulu membaca sholawat. Terserah Bapak Ibu harus membaca sholawat apa saja, entah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dibaca 1000 kali. Ataupun Bapak Ibu bisa membaca amalan sholawat wahidiyah yang intinya di situ ada kalimah nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini diulang-ulang, yaitu dengan membaca 1000 kali.
Setelah selesai itu, maka dilanjutkan yaitu membaca surat Ar-Rahman ayat 10 dan ayat 11. Ya, saya ulangi lagi. Setelah kita hadiah Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 kali, hadiah Fatihah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 7 kali, hadiah Fatihah kepada beliau Ustadz Ali Wafan Jember 7 kali. Kita baca surat kita baca sholawat ataupun kalimah nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah 1000 kali. Maka dilanjutkan lagi yaitu membaca surat Ar-Rahman ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal ardo wa ta'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Saya ulangi lagi, wal ardo wa ta'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Saya ulangi sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wal ardo wa ta'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Surat Ar-Rahman ayat 10 dan ayat 11. Nanti akan saya sertakan teks agar Bapak Ibu bisa membacanya ataupun bisa Bapak Ibu buka di dalam Al-Quranul Karim. Surat Ar-Rahman ayat 10 dan ayat 11 ini dibaca 300 kali boleh, 500 kali juga boleh, 700 kali juga boleh, 1000 kali juga boleh. Cara pengamalannya ini yaitu dibaca 7 hari 7 malam. Ya, yaitu 7 hari. Apabila Bapak Ibu melaksanakan amalan ijazah rangkah gunung ini dibaca 7 kali, yaitu 7 malam. Apabila Bapak Ibu mulai dari hari Senin, maka 1 minggu itu sudah selesai. Setelah pengamalan daripada amalan ini Ibu laksanakan selama 7 hari, maka yang Bapak Ibu lakukan yaitu mengistiqomahkan, menjaga satu amalan ini agar amalan ini betul-betul merasuk di dalam jiwa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu sehabis sholat wajib, bacalah amalan ini, wal ardo wa ta'aha lil anam fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Ini dibaca 3 kali ataupun 7 kali. Selesai itu tahan nafas di dalam membaca itu, maka boleh Bapak Ibu baca 3 kali ataupun 7 kali dengan tarik nafas, tahan nafas, maka tiupkanlah pada telapak tangan Bapak Ibu sekalian 3 kali. Cara penggunaan daripada ilmu rangkah gunung ini, apabila Bapak Ibu sekalian terdesak ataupun kepepet ataupun membahayakan jiwa Bapak Ibu sekalian bila berhadapan dengan seorang musuh ataupun seseorang yang akan mencelakai Bapak Ibu sekalian, maka bacalah surat tersebut 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7 kali. Maka tiupkanlah tangan ini
lalu hentakkan ke bumi dengan tahan nafas disertai dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi? Reaksi daripada amalan rangkah gunung ini nantinya yaitu satu energi yang ada pada amalan tersebut ini nanti akan menghantam musuh yang ada pada depan Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam film sukma itu keluar, maka sukma itu yang akan menghantam dada orang tersebut. Itulah cara kerja daripada amalan ilmu rangkah gunung. Pesan saya, apabila Bapak Ibu mengamalkan ilmu rangkah gunung ini, gunakanlah ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong sesama manusia, untuk perlindungan diri dari segala macam bahaya. Maka gunakanlah ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Ini saya ijazahkan, saya beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian tanpa adanya mahar, dengan keikhlasan hati. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati ini Bapak Ibu bisa mengamalkan, bisa menjadikan ilmu yang manfaat masalah fikini wa dunya wal akhirah. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu ilmu rangkah gunung. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihannya, Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan komentar di kolom bawah. Dan jangan lupa untuk menyentuh subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.